Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Fadilah. Kali ini saya akan menganalisis video akuatik. Untuk yang pertama itu dua rangkaian. Nah, kita bisa lihat sendiri di video ya. Untuk dua rangkaian sendiri, kesalahan saya itu ada di bagian kepala, engkel, dan pinggul. Bagian kepala saya tidak meliuk-liuk, di bagian pinggul saya kurang untuk mendorong ke atas dan ke bawahnya, di bagian engkel saya belum begitu rapat. Untuk metode latihannya, untuk gaya yang benar itu kepala itu waktu ke atas meliuk, mengambil napas. Untuk yang pinggul itu atas dan bawahnya itu selaras ataupun setara perkenaannya. Untuk engkel sendiri itu harus rapat dan harus selaras ke bawahnya, mendorong. Untuk gaya latihannya mungkin harus sering meliukkan kepala waktu di air, dan untuk gaya latihan bagian pinggul itu harus kayak mendorong ke belakang dan ke depan. Untuk bagian engkel mungkin kita harus sering-sering merapatkannya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat sendiri 5 rangkaian. Oke, untuk 5 rangkaian ini sangat susah karena kita harus selalu maju. Kalau tidak maju dia akan gagal dikarenakan kita jatuh ke bawah. Itu kesalahan saya di 5 rangkaian ini. Yang pertama itu sama dengan yang 2 rangkaian, di bagian kepala kurang meliuk, bagian pinggul kurang untuk mendorong ke atas dan ke bawah, bagian engkel kurang rapat dan mendorong. Ada tambahannya kalau di 5 rangkaian ini, saya tidak streamline melainkan ke bawah. Mungkin disebabkan karena kepala saya yang tidak meliuk ataupun dia tuh ke bawah, jadi dia tidak streamline, jadi dia ke bawah berenangnya. Mungkin itu. Untuk yang benarnya, tangan harus lurus ke depan dan kepala meliuk-liuk waktu jatuh itu, meliuk terus ke atas, meliuk ke atas biar tidak ke bawah dan tidak jatuh, biar streamline. Mungkin untuk kayak latihannya yang seperti saya tadi sampaikan di yang 2 rangkaian, sering-sering latihan untuk meliuk di air, dan pinggul sering-sering latihan kayak gini, kayak seperti mendorong ke atas dan ke bawahnya itu selaras, seimbang. Untuk kaki ya sering-sering mungkin kayak meliuk-liuk, megang besi terus meliuk-liuk. Nah itu. Oke, untuk selanjutnya pola rangkaian dengan kombinasi tangan, kita lihat ya. Oke, untuk pola rangkaian dengan kombinasi tangan ini sangat sulit bagi pemula ataupun bagi yang baru belajar gaya kupu-kupu. Untuk yang 5 rangkaian dengan gaya tangan, kesalahan saya itu waktu sudah 1 rangkaian kan ambil tangan terus napas. Nah, waktu ambil tangannya itu tidak tahu kenapa saya ke bawah, tidak streamline ke bawah. Terus waktu ngambil tangannya itu lumayan sulit, jadi kita mengambil napasnya jadi terburu-buru, kadang bisa ngambil napas, kadang tidak bisa. Nah, itu kesalahan saya di bagian tangan. Untuk bagian ada kesalahan lagi bagian kaki, jadi bagian kaki itu
seperti yang waktu itu Bapak sampaikan, dia itu di bagian kaki kayak gaya bebas. Kenapa jadi kayak gaya bebas? Dikarenakan waktu kita mengambil tangannya itu berhenti, tidak jalan, tapi kayak berhenti setiap mengambil tangan. Ya, itu disebabkan oleh kayak renang yang belum fleksibel, dan dia itu tidak melanjutkan itu seperti waktu semisal kita ngambil tangan, dia tidak langsung untuk ke bawah si kepala itu, melainkan di atas streamline dulu. Nah, itu yang menyebabkan kita itu majunya tidak maju terus, melainkan berhenti. Itu mungkin untuk benarnya itu yang harusnya, dan saya sudah paham untuk yang benarnya itu waktu kita ambil napas, kita kan pertama satu rangkaian dulu, nah habis itu kita ambil napas dengan tangan keluar, terus ambil napas. Waktu tangan keluar itu waktu tangan keluar kita harus barengan dengan kepala ke bawah kayak. Nah, waktu gitu itu yang menyebabkan kita bisa berenang dengan terus tidak berhenti. Itu yang akan saya terapkan dengan perlahan-lahan. Walaupun tidak mudah, saya akan menerapkannya dengan perlahan-lahan. Mungkin untuk metode latihannya harus sering mungkin melakukan gaya bebas tetapi dengan satu tangan. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin untuk keseluruhan dari gaya renang saya itu, mungkin saya ini kan baru pertama kali saya melakukan gaya kupu-kupu dibanding yang lain. Progres saya itu mungkin untuk gaya kupu-kupu ini sangat susah dibanding gaya dada, gaya bebas. Sangat susah dikarenakan belum terbiasa dengan liuk-liukan dan fleksibilitas. Mungkin saran saya ke depannya, saya akan lebih belajar, dan saya akan bisa untuk gaya kupu-kupu dengan perlahan. Sebenarnya gaya kupu-kupu ini gaya yang sangat sulit direnang. Maka dari itu saya akan mencoba sampai saya bisa. Untuk kesimpulannya, intinya dari gaya kupu-kupu ini, kalian tuh harus fleksibel. Kalau sudah fleksibel, kalian tuh harus mengingat semua rangkaian, soalnya ini banyak bagian yang harus sinkron dengan otak kita. Jadi kalau belum sinkron, nanti bakalan seperti tadi. Dia itu jadi waktu full rangkaian dengan gaya tangan, jadi dia itu berhenti. Nah, itu dikarenakan karena kita belum fleksibel. Mungkin cukup sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.